Recording is on. Oke, sudah pertama ya. Oke, saya screen dulu. Udah, silakan untuk mengawali materi di pagi hari ini, yakni webinar ini tentang apa namanya? Membangun virtual editor. Jadi diawali dengan teori dulu yang dibawakan oleh Satya. Silakan Satya. Oke. Marah apa? Iya ini. Ada yang baru masuk. Kelihatan semua. Baik, kita akan mulai materi hari ini, itu mengenai virtual reality tour dengan 3D Vista. Pertama-tama, ini agenda kita hari ini, yaitu pertama ada pengertian virtual reality tour, kemudian kedua ada apa kegunaannya dari virtual reality tour itu sendiri, kemudian ketiga ada tahapan dasar dari pembuatan virtual reality tour, kemudian keempat ada persiapan virtual reality tour, dan kelima ada penjelasan mengenai aplikasi 3D Vista dan keunggulan dari aplikasi 3D Vista, dan terakhir kita akan coba praktek membuat VR tour menggunakan 3D Vista. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai virtual tour itu sendiri. Virtual tour itu merupakan salah satu teknologi yang dapat memberikan gambaran nyata dari suatu tempat yang ingin direpresentasikan, yang dimana virtual reality tour ini menggabungkan gambar-gambar bertipe 360 derajat. Nah, kalau kalian bisa ngelihat di Usability sendiri itu juga banyak contohnya dari virtual reality tour. Ada yang dari pura, kemudian ada dari Kuncu juga, ada dari museum, dan juga ada dari puri. Kalian bisa cek di Nusaritis ID, itu bisa kalian pelajari mengenai bagaimana tampilan-tampilan virtual reality tour. Nah, selain fokus di cagar budaya, virtual reality tour itu juga sangat memungkinkan digunakan sebagai media promosi. Contohnya seperti media untuk mempromosikan villa. Nah, kita kan biasanya kalau ke villa untuk ngelihat suasana di sana tuh kan cuma dari sekedar foto biasa aja. Mungkin kalau foto dari Airbnb-nya sendiri atau mungkin dari Google Maps, tapi itu kan kurang cukup untuk kita tahu bagaimana suasana asli di sana. Nah, virtual reality tour itu bisa membantu user itu untuk mengetahui, oh suasana kayak di sana tuh kayak gini, oh mungkin lobbynya jalannya ke sini kayak gitu. Nah, itu sangat membantu sebenarnya kalau misalkan mau dikembangkan ke promosi villa. Kemudian untuk manfaat virtual reality tour sendiri, kenapa virtual reality tour itu bisa lebih menjual? Yang pertama karena dia lebih interaktif. Jadi kalau kalian buka di Nusaritis itu juga kalian bisa coba langsung virtual reality tour itu kayak gimana. Jadi kita turun itu merasakan suasana di sana seperti apa senyata mungkin. Nah, kita juga bisa berinteraksi dari button-button yang ada di sana. Kita ada satu bangunan, kalian bisa interaksi di sana, kalian bisa klik button infonya. Nah, di situ menampilkan berbagai macam deskripsi mengenai bangunan tersebut seperti tingginya, panjang lebarnya, kemudian foto-fotonya, terus penjelasan mengenai bangunan ini mengenai apa, seperti itu. Kemudian yang kedua, virtual reality tour ini mudah diakses. Dari mana saja kalian bisa mengaksesnya. Selama ada internet, virtual reality tour itu bisa digunakan di mana saja. Kemudian virtual reality tour juga dapat menjadi inventarisasi digital dari objek cagar budaya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di virtual reality tour itu bisa
kalian bisa ekspor sebanyak mungkin apa yang mau kalian tampilkan di sana. Misalkan kalian mau nampilin 3D, kalian bisa di sana. Nah, itu bisa sangat membantu ketika misalkan suatu situs cagar budaya itu rusak. Nah, kita bisa melihatnya di virtual detector itu, baik itu dalam bentuk 3D ataupun dalam bentuk foto 360 itu, kalian bisa membangun ulang membangun ulang tempat tersebut gitu loh dari hasil virtual detector. Jadi ini bisa sangat mengabadikan objek-objek cagar budaya supaya nanti anak cucu kita juga bisa melihat, oh tahun segini misalkan, tahun sekarang, nanti anak kita ngelihat, oh tahun segini tampilannya kayak gini di sini, kayak gitu. Gitu. Cuman kemudian yang terakhir itu bisa sebagai media promosi. Jadi saya bilang tadi itu bisa sebagai media promosi villa dan mungkin bisa menjadi interaksi yang bagus. Misalkan kalau virtual editor itu ada di satu ruangan, kemudian ditaruh titik untuk memesan kamar, itu juga bisa menjadi pengalaman yang menarik bagi pengguna dan juga bisa menjadi nilai jual lebih daripada villa-villa lainnya. Kalau kalian mau bisnis di situ bisa juga seperti itu. Kemudian kita langsung masuk ke tahapan dasar pembuatan virtual editor. Pertama, sebelum kalian membuat virtual editor, kalian harus menentukan lokasi dulu, di mana lokasi yang mau kalian cari. Misalkan kalian mau nyari tentang cagar budaya, kalian bisa cari itu di internet. Udah banyak data-data mengenai cagar budaya di mana aja ada. Kemudian setelah kalian menentukan lokasinya dan sudah yakin menentukan lokasi tersebut mau di mana, kemudian kalian harus izin dulu dan juga koordinasi dari pihak pengumpulan puronya. Ini sangat penting karena kalau kita nggak izin, ucuk-ucuk kita datang ke sana, itu mungkin bisa menjadi masalah yang besar mungkin karena kita nggak ada izin, kita main ngambil gambar, itu bisa jadi masalah besar. Apalagi kalau kalian bawa nama kampusnya jelek gitu jadinya. Jadi pastikan kalau kalian mau ke lokasi cagar budaya untuk buat virtual tour atas nama kampus atau mungkin skripsi, mungkin bagi kalian yang pengen buat skripsi, kalian bisa minta surat dulu ke kampus untuk minta izin ke pengomong atau pemangku di puro yang pengen kalian cari. Kemudian kalian juga bisa koordinasi lebih lanjut apa aja yang nggak boleh dilakuin di sana gitu loh. Mungkin kalian nggak boleh naik ke sana, di arah sana nggak boleh diambil gambar kayak itu. Seperti itu. Kemudian dasar yang pertama yang bisa kalian lakukan juga awal-awal mungkin kalian bisa kumpulin informasi dari objek yang situs yang mau kalian cari. Jadi kalian bisa carinya mungkin apa sih yang unik di situs tersebut, apa aja yang ada di situ, mungkin kalian bisa poin-poinin dulu. Nanti ketika kalian mau wawancara kepada mangkunya, jadi kalian udah siapin pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, ini bisa kalian masukin juga nanti di virtual editornya, kayak deskripsi dari pelinggih-pelinggih itu kalian harus kumpulin juga. Kemudian tradisi-tradisi unik di sana nanti juga harus kalian tampilin di virtual editornya. Kayak gitu. Kemudian selanjutnya kita menuju ke persiapan virtual editor. Nah, pertama persiapan paling awal yang kalian bisa lakuin itu yaitu menentuin titik panorama 360. Dia ada di gambar itu titik-titik panoramanya. Kan bisa nentuin dari denahnya. Kalau misalkan kalian bingung denah harus di mana, mungkin kalian bisa tanya ke pemangkunya, bisa minta denahnya karena soalnya kalau puro kemungkinan besar pasti punya denah. Meskipun denah simple itu udah cukup untuk kalian pakai untuk penentuan titik-titik. Kemudian yang kedua ada persiapan untuk kebutuhan data-data lapangan, misalkan data-data tinggi, data tinggi pelinggih, panjang, lebar, itu kalian bisa siapin itu berupa form. Kalian bisa buat formnya, nama pelinggihnya, kemudian panjang, tinggi, itu kalian masukin ke form. Nah ini nanti bakal memudahkan kalian ketika kalian proses pembuatan virtual editor itu. Kalau kalian udah punya datanya, itu kalian tinggal masukin aja ke virtual editornya. Jadi kalian nggak perlu
pusing-pusing lagi bolak-balik ke sana. Jadi kalian sekalian mungkin bisa sekalian nentuin titik, mungkin kalian sekalian ngukur bisa kayak gitu. Seperti itu. Kemudian persiapan alat yang bisa kalian siapin untuk ngambil virtual tour mungkin bisa dari kamera 360 bebas, kalian mau pakai Insta360 atau pakai kamera 360 lainnya. Kemudian kalian siapin tripod juga, dan kalau misalkan kalian punya remote Bluetooth, kalian bisa pakai itu untuk pas foto 360-nya kayak gitu. Jadi itu. Kalau misalkan ini juga tips dari saya, kalau misalkan kalian mau ngambil gambar, pastiin kalian tuh mode HDR. Jadi kalau dia nggak mode HDR, misalkan ada salah satu bagian gelap sedikit aja, dia akan gelap banget kalau di foto 360. Jadi usahain pakai mode HDR biar cahaya dari fotonya seimbang, gelap terangnya. Gitu. Kemudian selanjutnya kita akan lanjut ke pengambilan gambar. Nah, yang pertama ada penyusunan titik. Setelah kalian yang penentuan titik-titik itu, nah kalian sesuaiin juga, pastiin titik yang sudah kalian taruh itu sama dengan yang kalian ambil. Jadi kayak gitu. Kemudian tadi yang sudah saya bilang, gunakan mode HDR pada saat kalian ngambil gambar. Kemudian pas kalian ngambil gambar, kalian bisa perhatiin cuaca juga. Mungkin kalau agak mendung, mungkin biasanya gambarnya agak kusam dia kalau dengan foto 360. Jadi pastiin cuacanya agak cerah. Kemudian ini tips juga, mungkin kalau kalian mau ngambil foto 360, mungkin bisa dari pagi ataupun sore aja. Kalau siang biasanya tuh fotonya terlalu cerah biasanya. Jadi paling bagus cahayanya kalau kalian mau ngambil foto 360 itu pas pagi atau sore. Mungkin kalau misalkan kalian punya batuannya, mungkin kalian bisa mulai dari jam 7, terus jam 9, segimana aja dapatnya kalian pas ngambil itu. Mungkin lanjutnya besok atau sorenya bisa kayak gitu. Biar cahayanya juga enak untuk dilihat dari pengguna. Kemudian yang terakhir itu perhatikan sekitar kalian kalau kalian mau ngambil. Perhatiin kalau nggak ada orang ketika kalian ngambil foto 360, biar fotonya bersih. Jadi kalian untuk ngasih button-buttonnya juga nanti enak gitu loh. Nah, misalkan pas kalian ngambil juga usahain kalian sembunyi di mana yang nggak kelihatan dari fotonya tersebut, kameranya tersebut. Kemudian kalau misalkan nggak ada tempat sembunyi, mungkin kalian bisa agak menjauh dari kameranya terus membelakangi kameranya, biar kalian nggak terlalu kelihatan jelas di kameranya. Gitu. Kemudian kita akan lanjut mengenai ke 3D Vista. Nah, 3D Vista itu merupakan aplikasi perangkat lunak aplikasi yang dimana aplikasi ini memiliki fitur untuk membuat virtual reality tour dengan basis gambar itu gambar 360. Nah, di sini kalian juga bisa masukin selain gambar, kalian juga bisa masukin 3D di sini. Mungkin kalau kalian mungkin bisa juga pakai 3D, pakai buat virtual tour. Itu pastinya akan sangat berat kalau menurutku. Jadi mendingan pakai digabungin mungkin antara 3D dan juga foto 360 gitu. Kemudian keunggulan 3D Vista ini dibandingin aplikasi-aplikasi lainnya tuh kayak ada Matterport, ada Pano 2 VR. Nah, itu dibandingin dua aplikasi tersebut, 3D Vista ini paling lengkap dia. Dan kalian juga lebih untuk eksplorasinya lebih banyak bisa dilakukan di 3D Vista. Kemudian di 3D Vista ini ada logic dan trigger. Logic dan trigger itu maksudnya kayak satu action ini itu cuman bisa ditampilin ketika dia melakukan action ini. Nah, itu kalau di aplikasi lain, contohnya kayak di Matterport, dia kurang bisa seperti itu. Jadi ini keunggulan dari 3D Vista juga. Kemudian 3D Vista ini juga lebih interaktif dan banyak item-item multimedia yang bisa kalian tambahin di sini. Kayak misalkan sound, mungkin video, kalian bisa tambahin juga di sini.
Kemudian 3D Vista juga sudah support untuk kalau kalian punya VR di rumah, mungkin bisa kalian coba langsung ke Nusa Heritage ID. Nah, di situ bisa kalian coba virtual editor-nya di situ. Kemudian, nah keunggulan 3D Vista lainnya juga dia bisa dijalankan dengan offline maupun online seperti itu. Kalau kalian membuatnya tanpa internet, kalian masih bisa juga. Itu. Jadi sangat fleksibel lah kalau untuk 3D Vista. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan ke praktek pembuatan virtual editor dengan 3D Vista yang akan dilanjutkan oleh Kak Angga. Silakan Kak Angga. Ya, terima kasih Satya, penjelasan teorinya sangat bagus. Tapi aku mau tanya dulu, ini peserta di sini ini mahasiswa dari kelasnya Pak Gusari ya semua ya? Halo? Gak apa, kita di sini sharing aja. Di sini kan siapa tahu ada yang udah pernah pakai juga untuk aplikasi 3D Vista-nya, atau udah pernah buat virtual tour juga sebelumnya, boleh di-sharing aja. Karena di sini konsepnya kita berbagi ilmu, kita saling mengisi. Jadinya kalau memang ada yang pengen disampaikan, boleh open mic aja. Oke, aku langsung masuk aja ke prakteknya ya. Mungkin ini yang paling seru mungkin, karena kita langsung coba. Di sini aku sambil bawa catatan juga, takutnya lupa nanti. Walaupun udah sering make, tapi takut ada lupa. Aku langsung mulai aja. Di sini aku mau share screen. Tunggu dulu. Nah, sudah ya, sudah terlihat. Nah, kita langsung masuk aja ke aplikasi 3D Vista-nya. Jadi ini merupakan tampilan awal ketika kita baru masuk ke aplikasi 3D Vista-nya. Jadi di sini ada recent project yang kita pernah kerjain. Kalau belum pernah bikin apa-apa ya kosong di sini. Tapi untuk kepentingan demo di sini kita buat aja nih project. Skin-nya di sini dari 3D Vista sih sebenarnya ada ngasih template beberapa. Skin itu user interface-nya ya. Bisa dipilih aja sesuai kebutuhan. Tapi kalau pengen di custom atau biar cepat, yang basic aja dulu. Nanti kita bisa atur ini skin-nya belakangan. Yang penting kan panoramanya atau foto 360-nya itu udah kesambung dulu. Jadi pilih basic dulu. Nah, jadi di sini baru ditanyain, kita mau masukin panorama atau 3D-nya atau foto atau video. Karena di sini aku kebetulan udah nyiapin, di sini ada untuk demonya ini ada foto 360, yakni di Pura Samantiga ya, beberapa ini udah siapin. Jadi kita pakai import panorama. Di sini ada beberapa pilihan ya, ada standar, live, adaptif, HDR, dan stereo panorama. Yang paling basic itu adalah standar panorama. Kalau yang lain ini fitur-fitur tambahan dari Vista, misalnya kayak live panorama ini, kita bisa nampilin di satu titik yang sama, di foto 360 satu titik yang sama itu, untuk tampilan dari siang ke malam. Itu bisa pakai ini, tapi kita yang standarnya dulu. Nah, ditanya ada nih di mana? Aku simpan di E. Kita masukin dulu semua. Oke, udah masuk. Jadi sebelumnya aku harus ngasih tahu ini dulu. Untuk ini yang disupport, file format yang disupport oleh 3D Vista itu adalah file format JPG ya. Jadi kalau kalian makainya kamera 360 dari Insta360 misalnya, itu pasti filenya akan berformat INSP biasanya dia.
kayak ini di sini. Nah, ini formatnya INSP, bisa di-convert dulu atau diekspor dengan aplikasi bawaan dari kamera tersebut ke JPG. Nah, di sini juga kalian harus, apalagi kalau areal dari pembuatan virtual tour-nya itu luas, harus dibuatin penataan nama-nama fotonya. Misalnya kalau di sini ada beberapa mandala di Pura Samuan 3, yakni ada, kalau yang di contoh ini sih ada penataran di Jeroan sama di Mandala Jabo. Jadi aku namain di sini kalau penataran tuh di penataran dengan urutannya dia 1, 2, 3, penataran 1, penataran 2, penataran 3 kayak gitu. Jadi nanti di sininya enak jadi kelihatan dia. Kan di sini udah berurutan nih penataran ada yang Jabo, ada yang Jeroan. Jadi enak melihatnya. Apalagi kalau yang luas gitu. Kalau di villa misalnya ada ruangan apa aja dia, ada jenis kelas ruangan apa aja itu bisa dibagi jadi itu. Ini penjelasannya lebih ke budaya karena kebetulan kita seringnya itu di budaya. Jadinya mohon maaf nih kalau memang template demonya itu di pura jadinya. Oke, kita lanjut aja ya. Jadi setelah import foto-fotonya, kita akan dialihkan ke tab project yang ada di 3D Vista. Di sini ada banyak setting-settingan nih untuk di virtual tour-nya nanti, cuman jangan dah dulu kita ubah apa-apa, kita pakai default aja dulu. Kita langsung ke penambahan hotspot dan navigasinya aja ya. Jadi untuk nambahin navigasi di virtual tour-nya itu, kita bisa ke tab panorama namanya. Nah, di sini sama sih, yang ada di project itu akan bawa ke sini, tapi foto 360-nya aja. Kalau project ini semuanya dia akan muncul, misalnya kalian masukin foto, masukin 3D, masukin video, semuanya akan muncul di sini di project ini, semuanya akan muncul. Nah, jadi kita ke tab panorama aja untuk ngefilter, ngambil foto 360-nya aja. Langsung kita kalau mau buat hotspot ini bisa di double klik aja di salah satu fotonya. Nah, misalnya kayak gini. Nah, ini dah kita bisa drag and drop kayak gini. Nah, di sini ada berbagai settingan untuk di foto 360-nya. Terutama sih kita pentingnya itu nyari hotspot-nya ya, kalau di sini. Jadi hotspot itu adalah sebuah icon yang berfungsi untuk menavigasikan kita sebagai user saat menggunakan virtual tour. Nah, di sini ada beberapa jenis hotspot yang diberikan pilihan oleh 3D Vista-nya itu sendiri, yakni ada gambar, di sini ada template-template-nya, raw. Nah, di sini juga ada gambar-gambar sesuai kebutuhan ya, bisa disesuaikan aja. Kalian juga bisa masukin video. Nah, ini yang menarik nih untuk video, tapi nanti aja kita jelasin. Ada bisa untuk nambahin teks di sini. Ini bisa langsung diketik aja. Sini. Udah teks, habis itu ini poligon nih untuk kalau mau gambar sendiri, ini kayak pen tool gitu deh. Tapi jarang sih pakai. Jadi yang pertama paling basic itu kita ke image ya, karena banyak di sini udah disediakan sama 3D Vista-nya. Kalau mau custom juga bisa, kita bisa insert new element di sini. Dia formatnya support. Nah, ini ada JPEG, TIFF, BMP, PNG, APNG, dan GIF. Kalau GIF bisa gerak-gerak dia. Misal kayak ini aku custom yang nih, icon asset ini. Ini aku custom dia pakai GIF. Jadinya bisa gerak deh. Kalau yang bawaan 3D Vista sih gerak juga semuanya, tapi kan itu default. Kalau mau custom juga bisa gitu. Wah, agak berat ya. Nah, itu deh. Nah, ini di preview emang agak gini deh, beda dari tampilannya. Nanti kalau udah, di 3D Vista-nya, nanti setelah di preview baru bagus dia animasinya. Langsung aja kita untuk navigasinya. Misalnya aku mau buat ini untuk nyambung ke panorama lain, foto 360 yang lain yang di depannya. Bisa pilih beberapa row di sini, dipilih aja yang mana yang paling cocok, yang nggak norak, yang enak dilihat. Misalnya yang mana ya?
nggak terlalu gini. Kalau aku sih senangnya yang lingkaran. Round, circle. Nah, yang circle. Kalau circle gini enak, cuman ini untuk yang deket-deket dia. Misalnya yang nah, ini bagusnya. Nah, ini bisa di resize. Di sini ada settingannya kalau mau lebih detail. Nah, gimana cara ngubungin biar tombol ini berfungsi sebagai navigasi untuk ke Foto 360 selanjutnya? Bisa dikasih. Jadi tiap hotspot itu, ini diklik dulu kan. Nah, ini munculnya settingannya langsung di kanan. Ada banyak settingannya, itu settingan size-nya, untuk untuk dia jadiin stiker biar dia tetap stay di sini. Atau yang paling penting ini adalah action. Jadi kita akan memberikan dia action. Jadi ketika diklik dia fungsi sebagai apa. Nah, di sini aku kan pengen dia pindah ke panorama lain. Jadi kita pilih open panorama. Nah, ini sudah nih pilihan mau kemana nih ngarahinnya. Misalnya sini maju ke penataran, select. Ini gaya masuknya bisa dipilih nih. Mau dia start point fix. Kalau start point fix ini dari settingan. Jadi di project tadi itu kita bisa setting. Di project apa di setting ya? Di setting kayak deh. Di setting di panorama ini. Bisa setting defaultnya pas kita masuk ke Foto 360 ini tuh ngadep kemana dia. Atau kalau kita mau nyeting sendiri di sini di tab ini bisa pakai ini. Custom. Nah, ini kalau buka ini ngadep mana dia langsung. Kalau smart entry ini dia otomatis dia mengarahkan ke arah kita sebelumnya tuh dari mana arahnya, terus dia ngira-ngirain gitu. Tapi kadang salah sih dia. Kalau emang mau lebih pasti pakai yang custom aja. Cuma sekarang kita pakai smart entry aja nggak apa. Nah, jadi dia punya action satu nih untuk pindah ke panorama yang di penataran 1. Terus untuk untuk menjalankan action-nya ini kita untuk preview sekilas saja di awal. Nah, ini ada tulisannya select hotspot. Ini. Comment. Select one or several hotspot in the list with control and plus double click on hotspot to open target media. Nah, ini bisa diklik sambil klik control CTRL di keyboard, terus double click. Terus, nah dia akan maju dia. Nah, dia yang tak bilang, baru dibuka tuh kan ngadep belakang deh. Enaknya kan ngadep sini dia. Harusnya kan ngadep sini. Nah, di sini kita di setting kita bisa ubah aturannya dia biar pertama kali kita buka Foto 360 ini akan otomatis ngarah ke depan, yaitu di set view as initial point. Nah, jadi misalnya tak ulang dari Jabo ini. Maju, terus kan langsung dia ke depan. Oke, terus ada cara gampangnya lagi. Nah, ini kan baliknya belum ada nih. Baliknya belum ada. Ada cara gampang lagi untuk di 3D Vista yang versi 2021 ke atas kalau nggak salah. Itu ada caranya yaitu dengan drag and drop ya. Ini kita hapusnya dulu, kita ulang. Ini jadi ini kita mau kemana nih arahnya? Misalnya ke penataran nih. Langsung aja drag and drop di sini. Terus ada pilihan create return hotspot. Jadi return itu kembali dari panorama yang kita tuju untuk ke sini lagi. Ini untuk pilih hotspotnya. Misalnya yang tadi aja langsung pakai juga. Ini. Terus, ini langsung dia ke panorama yang kita tuju. Ini pilih dah, mau di mana ditaruh dia gininya, hotspotnya. Tapi perlu tetap di setting-setting dia dikit untuk size-nya itu. Terus kalau kita maju, nah langsung dia ada di sini. Tuh. Bisa balik langsung. Nah, ini dah keunggulannya kalau yang versi baru. Cuma kalau yang versi baru ini memang untuk istilahnya bajaannya gitu belum ada. Itu mentok yang bajaannya itu setauku sampai tahun 2019 dia. Kalau itu agak ribet memang penambahan hotspotnya, tapi kurang lebih sama sih. Terus ini tak lanjutin aja sambil biar
melihat-lihat biar ngulang. Kita lanjutin aja buat ini. Ini maju lagi sini. Saya atur ini. Jadi di versi baru ini enak banget nih kalau mau nambahin hotspotnya itu. Karena udah tinggal drag and drop aja. Langsung dia bikin yang balik. Tinggal kita setting size-nya. Ini sebenarnya banyak ya fotonya, cuman aku ambil beberapa aja untuk contoh. Aslinya jangan lompat-lompat kayak gini ngambilnya. Ambil berapa langkah kayak setidaknya. Misalnya di sini ada persimpangan di sini. Nah, ini maju harusnya di sini dia foto 360-nya ada lagi. Biar bisa ngarahin ke sini di kiri. Atau di sini juga boleh, biar bisa ngarahin ke situ. Tapi ini untuk contoh aja, jadi aku langsung. Langsung maju ya misalnya sini. Oh ya teman-teman, jadi di Meet ini sudah di-record ya. Jadi kalau ada yang temannya ketinggalan atau yang berhalangan misalnya di tengah Meet ingin meninggalkan room, jadi tenang aja, nanti akan di-share linknya, akan upload di YouTube hasil dari webinar di pagi hari ini. Sama terakhir di sini ada satu. Ini sebenarnya ada banyak nih ya. Misalnya ini tak contohin dah juga. Pengen ini nggak seneng yang kayak gini. Udah kadung ini pilih, pengen ngubah hotspotnya. Bisa di sini ini ada settingannya. Bisa kita pilih open library. Nah, ini bisa ganti nih. Nah, itu enak di sini. Pengen milih circle yang lain misalnya. Ini kan ada perbedaan kemiringannya deh. Yang lebih tegak dikit ini misalnya kayak ini. No, ini berubah deh. Atau kalau pengen ngubah semuanya, kan pertamanya pakai yang kayak gini, cuman tiba-tiba berubah nih pikirannya, ah ganti dah jelek nanti kayak gini. Nah, ini untuk navigasi ke foto 360-nya. Sekarang aku mau nunjukin untuk menambahkan hotspot informasi dari bangunannya. Jadi di sini kan tadi udah tak jelasin ada beberapa jenis dari hotspot ya. Kebanyakan sih untuk navigasi, tapi hotspot itu juga bisa untuk nambahin button untuk informasi. Dari aja. Info. Nah, ini dia. Nah, ini bawaannya udah gerak-gerak juga sebenarnya. Dipilih aja mana yang sesuai selera. Misalnya yang ini, jangan yang terlalu aneh-aneh. Misalnya mau ngasih icon button untuk informasi dari Kuri Agung ini. Ini. Sama kayak tadi kita manfaatin juga action. Nah, di sini banyak sekali sebenarnya nih. Kalau ini dijelasin seru-seru banyak sekali nih, tapi nanti kalian boleh coba aja sendiri gimana sih action-actionnya ini fungsi-fungsinya. Di sini aku jelasin secara umumnya aja. Jadi untuk yang info ini kita bisa manfaatin pop-up wireframe. Atau kalau pengen yang lebih customize lagi, bisa di komponen. Jadi kita klik itu akan munculin komponen dari skin. Tapi itu agak ribet sih. Yang paling simpel itu kita pakai wireframe aja. Nah, ini tinggal masukin link aja, dia akan langsung otomatis nge-pop up link yang kita masukin. Misalnya di sini aku biasanya kan pakai ngelisting data itu di nusaheritage.id. Jadi kalau kita mau masukin informasi tentang Kuri Agung ini,
Nah, ini Puri Agung misalnya. Tinggal di copy aja. Kori Agung. Oke, dan jadi nanti secara otomatis pas di preview kita ngeklik ini, dia akan munculin pop-up untuk ke link website yang udah kita masuk tadi sebelumnya. Nah, ini kan udah ke link semua nih, udah hubung semua. Kita coba preview ya. Ini dia satu-satu dia ngeloading dari Futur 360 yang udah kita masukin ke project ini. Jadi semakin banyak, nah ini dah media elemen ini, semakin banyak ada elemen media yang ada di project ini, maka akan semakin lama juga loading untuk previewnya. Jadi ya sabar-sabar aja. Emang perlu spesifikasi yang lumayan untuk pakai 3D Vista ini. Oh, ini CPU-nya sudah 100% nih, lagi gila-gilaan nih. Karena seperti screen juga kayaknya deh. Jadi agak gini dah, agak berat deh. Tapi yang sabar aja, ditunggu. Tapi nanti misal kalau udah keload semua ini, udah baru buka project kita, langsung kita preview, ini kan udah loading nih. Udah dapat preview sekali lah minimal. Jadi misal kalian ada perubahan, jadi yang di loading itu perubahan yang kalian lakukan itu. Nggak yang dari awal ngulang loading lagi. Itu sih enaknya, nggak yang dari awal lagi. Nah, jadi ini dia previewnya. Previewnya di sini ada settingannya dia. Di file, di edit di preference, bisa milih. Kalau mau previewnya di default browser default di Windows kalian, itu akan kebukanya di browser. Kalau nggak, dia akan buka 3D Vista Player previewnya dia sendiri, kayak aplikasi sendiri, beda lagi. Ini aku pakai di browser karena nanti kan akan munculnya di website juga, jadinya biar langsung aja di browser dia kita previewnya. Jadi ini navigasi dari hotspot yang tadi telah kita buat. Ini kita coba aja langsung. Nah, kan langsung maju dia. Nah, ini langsung maju. Ini masih pakai settingan yang dynamic untuk perpindahannya. Ini yang dynamic. Sebenarnya bagus ya mungkin dynamic. Oh, mau dia langsung ikutin. Misalnya gini. Ini kan agak mereng dikit nih. Majunya juga agak mereng dia. Kalau misalnya gini, oh dia agak belok juga kan. Karena dia ngikutin selalu dia. Dia akan ngikutin titik kita sebelumnya tuh kayak gimana posisinya. Misalnya agak ke kiri dikit. Maju. Nah, kan belok juga dia. Terus ini button informasi yang udah kita buat tadi untuk munculkan pop-up website dari URL yang kita masukin. Nah, nih, kayak ini jadinya dia. Nah, muncullah dia sebagai pop-up. Pop-up ini bisa kalian setting juga nih ukurannya nih, size nih. Berapa kali berapanya nih bisa disetting tadi di pembuatan action-nya itu. Misalnya untuk penggunaan lain, bukan selain di pura, kalau di villa gitu mungkin misalnya bisa ngasih informasi tentang kamar itu sendiri, untuk pemesanan langsung bisa juga. Jadi usability-nya banyak banget ini skenario yang kita bisa manfaatin di action 3D Vista ini. Makanya di 3D Vista ini adalah aplikasi pembuat kultur yang paling powerful yang aku tahu ya setidaknya. Tapi emang dia itu berbayar aplikasinya. Ada Wih, harganya. aku tuh aja. Om Swastiastu, Anak Agung Putu. Silakan disimak ya. Ampura. Nggih. Santai. Terus ku mau ngejelasin juga untuk hotspot, masih di hotspot ya. Hotspot untuk video. Jadi dia berupa istilahnya yaitu adalah live guide tour. Yakni ada penjelasan dari guide yang menjelaskan tentang
di virtual tour itu sendiri ya, apa saja yang terdapat di areal itu. Nah, kalau di sini sih aku konsepnya berupa video green screen ya. Ini aku udah siapin di demonya, live guide. Nah, ini sama Kak Risma namanya. Ini ngambilnya di studio di kampus pakai green screen. Sebenarnya sih paling bagus itu kalian langsung di on the spot ya. Langsung di sini pakai kamera 360 ngambilnya, jadi lebih real dia. Tapi karena waktu itu aku keterbatasan waktu, jadinya kita pakai green screen aja. Tapi ini udah lumayan juga. Kayak yang di Korea Go. Untuk masukinnya sama ya. Kita di add media dulu. Dia ini kan bukan video 360, dia video biasa. Jadi kita masukin import video. Live guide, terus yang Korea Go. Nah, dia udah masuk langsung di project. Nah, dia kalau di project dia semuanya kan muncul itu. Mau video, mau 3D, mau foto, dia kan munculnya di sini dia semua campur. Nah, untuk nambahin videonya, tetap kita di tab hotspot. Tapi masukinnya itu di video. Nah, dia akan muncul ya nih video yang udah kita masukin. Nah, kita select. Nah, ini muncul window untuk kita atur di mana mau ditaruh hotspotnya itu. Terus, nah kalau video kayak gini lah. Ini biar lebih enak nyetingnya bisa kita pakai 3-axis mode. Nah, jadi kan lebih enak. Kalau yang free mode ini dia satu-satu deh ininya. Aduh, enak banget. Kasihan kakaknya jadi gepeng. Bisa dikecilin. Dan seolah-olah dia ada di situ. Nah, ada green screen-nya kan. Ini bisa dihilangin dengan fitur apply chroma. Sama kayak di kalau pernah pakai Premiere, After Effects gitu kan ada kayak gini-gini. Ini kurang lebih sama juga. Nah, ada di sini. Oh kan, seolah-olah dia ada di situ. Lumayan lah. Terus untuk ngeplay-nya bisa juga diklik langsung kalau untuk video. Nggak diklik aja. Bangunan berikut merupakan Kori Agung atau dapat diartikan sebagai gerbang suci yang digunakan pada saat upacara keagamaan. Nuansa dari masa prasejarah tampak kental pada bangunan Kori Agung Untuk yang menjadi untuk settingan dari video ini ada banyak ya. Jadi kalau kita mau ngeplay-nya ini bisa kita ubah. Apakah ketika kita baru masuk ke foto 360 ini langsung auto ngeplay atau harus diklik dulu, itu bisa disetting. Untuk stopnya bisa diklik atau dia otomatis pas di akhir videonya udah berakhir dia akan diam langsung. Pause bisa setting mau bisa ada fitur pause-nya apa enggak. Ini blending bisa kita atur juga untuk di pinggirannya. Cuman kalau untuk green screen kayaknya kurang enak. Oke, jadi itu untuk hotspot kayaknya udah cukup. Ya, kayaknya udah cukup. Kita bisa lanjut ke caps ya. Ini ada capsnya, ada beberapa sih ini. Tapi kita langsung lompat ke capsnya. Ini kalau misalnya kayak ini sih untuk ngedit, ada bagian untuk edit foto 360-nya juga. Kalau mau ngasih gini bisa juga. Ngasih lens flare. Sini bisa, kalau mau edit, disesuaikan aja sama foto 360 kalian. Jadi nanti ada cahaya-cahaya dari matahari di sini. Disesuaikan aja ya. Untuk caps ini fungsinya ini cukup penting juga ya. Karena kalau ngambil foto 360 ini biasanya kan ada tripod nih pastinya. Nah, ini ada dua cara. Kalian mau cari yang ribet atau yang cari gampang. Kalau yang ribet itu bisa satu-satu fotonya ini kalian masukin ke Photoshop untuk diedit di Contentware ya. Jadi seolah-olah dia ngambang kameranya. Itu bagus sih, cuman memang effort ya. Kalau mau gampang, kita bisa pakai caps. Tapi sebelumnya siapin dulu ya file capsnya itu. Ini kayak logo kayak ini. Logonya ini harus resolusinya square. Misalnya contoh di sini aku pakai 1080 kali 1080 pixel. Jadi kita pakai aja. Nah, ini sih di Vista-nya juga ngasih dia.
untuk capsnya itu. Tapi kan aku mau pakai logo sendiri. Jadi ini. Oh, formatnya PNG ya. Biar nggak ada latar belakang. Ini bisa diatur nih size-nya. Terus muter-muternya ngadep mana. Bisa di setting. Jadi nanti pas di preview dia akan muncul. Nah, ini kan udah nih. Ini baru berlaku untuk panorama yang ini, yang di depan Kuri ini. Kalau mau diberlakukan ke semua panorama yang ada di project, kita bisa apply config to, terus select all, done. Jadi yang terselect ini, yang terselect semuanya ini adalah yang ditambahin capsnya. Nah, kita coba preview lagi ya. Cet. Nah, ini karismanya udah ada juga. Oh ya, sama capsnya juga udah ada. Kan ketutupannya lumayan lah. Ini bisa kalian kreasiin lebih banyak lagi. Misalnya kalau mau pakaiin kompas, juga bisa, itu bagus. Jadi kita tahu arah mata angin di situ, arah ada mana. Untuk hotspot videonya Karisma ini bisa diklik aja. Ini akan ngumpulin. Bangunan berikut merupakan Kori Agung atau dapat diartikan sebagai gerbang suci yang digunakan pada saat upacara keagamaan. Nuansa dari masa prasejarah tampak kental pada bangunan Kori Agung yang menjadi ikon Pura Samuan III dengan konsep struktur bangunan teras berundak. Oke, setelah itu kayaknya cukup deh di bagian panorama. Udah secara umum sih kayak gitu. Nanti kalian bisa explore aja sendiri. Ya, kita lanjut ke yang tidak kalah penting atau malah penting juga, itu di skin. Jadi skin ini adalah user interface atau antarmuka visual dari virtual tour yang kalian buat. Di sini kita bisa ngatur layout, memberikan action juga di sini yang berhubungan dengan panorama. Kalau mau pakai template yang diberikan dari 3D Vista, itu ada di sini. Open Screen Library. Ini iya saja karena masih kosong, nggak apa. Nah, ini dia akan muncul kayak yang pertama kita buat tadi, baru buat project itu. Bisa milih skin yang apa yang mau dipakai. Misalnya aku mau pakai yang Enterprise, karena di sini kelihatannya simple. Nggak neko-neko. Dia akan nambahin skin dari library 3D Vista. Ini project-nya dia masih ke-save di directory bawaannya 3D Vista, itu di local disk C ya biasanya ya, kalau di Windows. Itu perlu diperhatikan juga ya, nanti biar nggak bingung. Sebenarnya nih harus di save as dulu, di save as, nanti simpan dah di directory yang kalian inginkan biar nggak bingung nanti nyarinya. Atau kalau mau dipindah-pindahin antar device, project-nya itu jadinya gampang. Jadi untuk di skin ini, yang perlu kita ketahui itu adalah dia itu berupa, ini sebenarnya skin ini yang paling ribet nih untuk pengerjaan dari Vista nih. Sekarang aja aku masih nggak terlalu ngerti sebenarnya, tapi kurang lebihnya tahulah. Jadi dia ini terdiri dari kontainer. Nah ini icon-icon yang ada di dalam sini ini. Dia itu terdiri dari satu kontainer. Nah ini button set kontainer. Kontainer ini bisa disetting layoutnya itu apakah dia absolute. Absolute itu dia nggak bebas ya diaturnya, mau geser-geser dikit ini bisa. Atau di style horizontal. Nah, horizontal ini dia akan ini ya, pakomnya dia akan horizontal. Mau kita setting center, left itu bebas ini. Nah, dia akan ngikutin dia. Ini untuk yang desktop dulu ya. Kita belajar yang desktop dulu. Untuk layout yang mobile dia ada pilihannya nanti, tapi entarannya dulu. Itu kan kontainer, terus ada juga yang namanya viewer. Jadi viewer ini kayak
untuk nampilin foto 360-nya itu virtual tour-nya itu sendiri. Viewer ini bisa kita setting juga fungsinya untuk apa aja. Misalnya kalau mau nampilin video, di video ini kita setel dia akan nampilnya di mana. Ada pilihannya deh, viewernya itu ini bisa kita namain nih viewer. Videonya itu mau nampil di viewer berapa. Nah, itu udah fungsinya viewer. Selain video, bisa untuk nampilin 3D juga viewer ini, segala macam lah dari gininya 3D Vista ini bisa kita manfaatin nih, viewer nih. Enaknya kalau pakai template, dia kan sudah punya gininya nih sendiri. Apa namanya, tab-tabnya nih. Nah, misalnya kayak ini, location, ini udah dikasih tab ya. Nah, ini juga untuk panorama listnya udah disediakan, jadi kita bisa customize sendiri aja berdasarkan template yang udah disediain. Nah, untuk pop-up yang tadi aku bilang di hotspot itu, kalau pengen lebih rapi, kita bisa custom di sini. Bisa custom di sini, jadinya tombol silang itu kan lebih bagus, bisa kasih icon dari website virtual tour kita, baru dia di bawahnya ini ada tampilan dari URL-nya, itu bisa. Kalau mau gitu bisa. Untuk di skin ini juga ada action, trigger, dan apa namanya itu? Untuk di action ini. Conditionnya di reaction-nya ini. Untuk paling simpel sih, ini misalnya button-nya ini fungsinya kan untuk menampilkan komponen dari layer info foto. Nah, jadi lupa tak sebutin juga tadi di sini nih skin 3D Vista ini dibuat itu berdasarkan layer ya. Jadi kayak di Adobe Photoshop mungkin kalau yang familiar. Tapi dia anehnya itu layer yang bawah itu adalah layer yang atas. Itu kalau nggak salah. Ini gabung deh. Nah, ini kan dia di bawah tuh. Layer yang ini, yang teks yang sini, yang ini. Yang ini di bawah yang ini. Tapi di sini dia di atasnya. Oh, gitu deh. Nah, urutannya gitu deh. Jadi yang di atas itu adalah yang di bawahnya. Nah, gitu. Kalau di bawah, oh dia ke atas ya. Itu urutan layernya di sini. Nah, jadinya emang agak gini lah untuk setting skin ini. Sama kalau kita geser-geser ini, kadang geser dikit aja mental kemana, gitu. Nggak sengaja geser sini. Langsung masuk deh ke kontainer sini langsung. Nah, ini udah masuk deh ke kontainer ini. Emang harus hati-hati dikit kita pakai ya. Lanjut lagi ya tadi di action. Oh, udah nggak mau balik dah. Lanjut ya tadi di action yang misalnya yang paling simpel ini buttonnya kasih action untuk menampilkan komponen. Komponen itu adalah semua layer-layer yang ada di sini itu adalah komponen namanya di sini. Jadi di sini misalnya di sini, kalau nambahin itu di sini deh. Add action dia show atau hide komponen. Nah, di sini bisa milih mau komponen mana yang akan di-trigger dengan mengklik button ini. Misalnya kalau yang ini, dia akan men-trigger komponen kontainer yang info foto. Jadi dia akan menampilkan, ketika ini diklik, dia akan menampilkan ini. Nah, gitu sih, simpelnya. Terus ini, tombol silang ini juga ada action. Ketika dia diklik, dia akan meng-hide dirinya sendiri. Ya, gitu. Sama juga yang lain kayak gitu. Jadi kalau misalnya emang mau custom, bikin dari nol sendiri, bisa. Tapi itulah, action-nya harus diperhatikan itu kita buat semuanya sendiri. Misalnya yang ini juga, yang hide customer button set. Yang mana button set? Yang ini. Oh, dia drop down kayak gitu. Untuk yang di navigation bar di sini, dia itu ada pilihannya drop down. Kalau drop down itu, di sini ada dia sebenarnya pilihannya untuk ditambahin. Drop down tuh ada ini. Nah, ini drop down. Nah, ini bisa dipilih aja warnanya yang gimana. Ini akan jadi drop down deh nih.
bisa diedit style-nya. Lebih banyak sekali sebenarnya kustomisasinya yang bisa kita ubah. Ini ketika dia normal, nggak diapa-apain. Ketika di hoverin mouse, ketika diklik tapi di hover dan terpilih. Itu bisa di beda-bedain warnanya semua. Nah, untuk ini misalnya drop down, misal kita mau nampilin apa, media to show ini dia settingannya. Kita bisa milih custom atau milih panorama aja. Dia jadi diklik itu akan nampilin list-list panoramanya. Kalau custom kita bisa milih apa aja yang mau ditampilin. Oke, jadi kalau action-nya itu kita bisa banyak sekali sebenarnya possibility yang bisa kita manfaatin dari action ini. Terutama yang berkaitan sama hotspot ya. Jadi contoh paling simpelnya itu yang ada di sini tadi itu. Ini kita misalnya infonya ini aku mau pakai yang ada di situ, info foto itu misalnya. Ini action-nya jangan pakai pop-up frame, dia pakainya show hide komponen juga. Jadi ketika button ini diklik, dia akan meng-show. Kalau toggle show ini, dia diklik itu bisa nge-show, bisa nge-hide. Kalau mau show aja yang ini dia. On click, bisa. Ini pilihannya juga nih, ada di hover, atau di, ini roll out, selesai di hover, ini masih di hover. Ini ketika dia muncul, ketika dia di hide, ketika kita nggak lihat gininya nih, hotspotnya, ketika kita ngelihat, banyak sekali sebenarnya bisa setting. Tapi yang paling umum dipakai itu yang on click. Bisa pakai efeknya juga, mau efek transisinya kayak gimana. Bisa slide yang normal sih fit ya. Bisa diatur juga durasi efeknya itu. Terus misalnya kita mau nampilin info foto ini. Aku ubah dulu dah yang info foto. Misalnya di sini aku mau nambahin dia itu berupa URL. Oh, aku udah pernah juga buat info ini. Bisa kayak dipakai deh. Yang info window ini misalnya. Nah, misalnya kayak gini. Ini dari template yang udah aku buat custom sih, tapi aku simpan jadi sebagai template biar gampang. Jadi di sini terbagi ada dua, ada kontainernya. Ini kontainer semuanya, yang informasi ini. Ada kontainernya header, ada kontainer untuk konten. Header ini terdiri dari dua. Dia ada icon untuk close-nya, yaitu action untuk meng-hide dirinya sendiri ketika diklik. Terus ada logo. Kemudian ada kontennya sendiri yang terdiri dari web frame. Nah, web frame ini disinilah kita masukin untuk URL-nya itu. Misalnya ini aku nampilin untuk Korea Agung yang tadi. Nih kan dia informasi VT nih. Kita kasih nama dia Korea Agung gitu misalnya. Maka di panorama, di hotspot-nya, dia akan terlihat juga list dari komponen yang kita buat tadi. Nah, ini dia Korea Agung. Jadi dia akan berfungsi untuk menampilkan skin Korea Agung. Tapi ingat, di sini tuh di hide dulu, biar dia nggak muncul. Di hide dulu. Kita langsung coba aja ya. Atau sekalian yang responsif dulu dah. Yang responsif dulu boleh. Nah, ini karena dia, kalau kita custom, dia ini nggak langsung muncul yang ini, yang mobile. Perlu kita bikin lagi. Ini karena dia pakai template dari 3D Vista, jadi udah dibuatin untuk layouting yang mobile. Kalau di sini, kekurangannya di skin 3D Vista itu, kita nggak bisa copy yang ada di sini, yang ada di desktop, kita copy komponennya ke sini tuh nggak bisa. Kalau di paste itu nggak mau dia.
Jadi solusinya yaitu dengan membuat template-template yang kayak tadi aku tunjukin itu. Nah ini bisa kita manfaatin ini. Kalau untuk bikin template-nya itu bisa kayak gini. Ini dijadiin apa nih? Mana aja dia? Untuk template, insert new elements. Aduh, aku lupa juga. Kita lanjut aja dah ya. Pokoknya dijadiin template ya, biar dia muncul di sini juga. Nah, dia kan muncul juga di sini tetap. Kalau di sini dia ikonnya lebih diringkas, lebih sederhana karena dia di layar HP ya, jadi lebih kecil. Namun tetap dengan menu-menu yang sama. Nah, kalau kebetulan di sini kan belum ada untuk ininya yang Korea Agung tadi. Manual lagi tuh kita masukin tuh info window-nya. Di sini. Info window-nya di sini Korea Agung. Dan tak ubah dulu. Bisa diatur size-nya, disesuaikan untuk API. Ini bisa diubah ya juga ya, size-nya mau pakai API apa dari template yang ada. Nanti dia menyesuaikan ukurannya. Tapi pakai template yang paling umum aja. Sama ada nama? Oh, udah sama. Udah, kalau gitu kita coba preview. Nah, dia langsung muncul dia skin-nya. UI-nya langsung muncul. Sesuai dengan yang kita buat tadi. Tuh, action-nya kayak gini dia. Dia akan langsung munculin ini, langsung close. Terus kalau yang tadi ini, mau nggak dia? Coba. Nah, dia langsung muncul. Nah, gini kan lebih rapi dia. Kalau kita custom. Jadi kayak ada header-nya gitu dari kit. Korea Agung, Paduraksa, merupakan sebuah bangunan tradisional. Kalau untuk mobile gimana cara previewnya? Kalau di preview, kita harus pakai preview lewat browser untuk melihat previewnya mobile. Tapi kita harus ke mode developer dulu. Itu dengan klik F12 ya. Klik F12. Terus ini kan masih nih, ini masih layoutnya desktop ini, makanya hancur ya. Kita refresh dulu. Nah, otomatis dia jadi size-nya untuk AP skin-nya. Langsung di nge-trigger skin AP dia keluar. Jadi kalau dibuat responsif dia bisa juga. Oh, yang di mobile ini belum mau yang ini. Tapi untuk yang responsif ini, fitur ini cuma ada di 3D Vista tahun 2021 ke atas. Jadi emang sangat dipermudah untuk kita yang menggunakan versi berbayarnya. Karena bajaannya cuma mentok sampai tahun 2019 tahu. Oke, dari skin itu udah, itu sebenarnya masih banyak yang perlu dibahas, tapi karena cukup ribet dan untuk mempersingkat waktu, jadi kita lanjut aja ke fitur tambahan yang ada di 3D Vista. Kita bisa nambahin, ada yang pertama ada 360 videos. Kita bisa nambahin ini video-video 360 untuk di video tool kita juga. Tapi ini jarang kepake sih. Lebih ke untuk nunjukin keadaan ketika ada seremonial atau kegiatan-kegiatan yang dinamis ya. Kalau sisanya sih lewat foto aja sudah mewakili sebenarnya. Kemudian
ada floor plan juga. Nah, ini floor plan ini boleh juga sih tak tunjukin. Lupa tak copy file, tunggu dulu ya. Floor plan itu adalah denah. Nah, jadi di sini aku udah nyiapin ada banyak denah ya. Ada denah dari setiap areal dari puronya. Nah, ini denahnya Puro Samuan 3 yang di Penataran Agung. Nah, misal kita pakai yang ini dah. Sini sama juga ya, kita masukin floor plan-nya. Dia berupa file JPG. Nah, kan udah muncul ya. Terus kita bisa kasih dia hotspot. Jadi dia seperti minimap ya. Minimap untuk kayak di game gitu. Untuk memberitahu kita, memberi konteks kita ini sedang berada di mana, menghadap kemana di virtual tour itu. Jadi kita tambahin hotspot juga. Jadi di sini namanya hotspot juga. Hotspot ini dia berfungsi, kita kaitkan ya, hotspot ini kita kaitkan dengan panorama yang ada di situ. Misalnya dia itu panorama yang di Penataran 1. Terus radarnya akan otomatis dia akan muncul di radar. Ini nih, akan otomatis dia akan muncul di radar Penataran 1 ini. Nah, kita bisa tambahin di radar ini, kita add. Nah, muncullah dia nih, dia ngadep kemana. Tapi ini kan masih ngawur nih. Ini bisa di drag ini, bisa digeser-geser. Ini kan lagi ngadep ke depan. Nah, kita setting aja ini. Dia otomatis akan sinkron. Waduh, kok gini ya, invert deh. Oh ya udah. Oh, untuk radiusnya kita bisa atur juga. Opacity-nya bisa disetting, sama warnanya. Misalnya samain juga merah. Nah, jadi dah radar. Itu kalau banyak foto 360-nya perlu diulang sebanyak foto 360 yang ada. Jadi titik yang ada di sini, tambahin aja lagi di hotspot ini. Tambahin di hotspot ini lagi. Yang red ini misalnya, ini. Tambahin di action untuk open panorama. Karena dia diklik, ketika hotspot itu diklik, dia juga bisa pindah ke panorama yang kita tuju. Ke radar, munculnya dia otomatis. Yang ini, dia pasangannya sama ini langsung. Langsung di add aja. Nah, jadi dah dia akan kesinkron. Cara munculinnya gimana? Jadi ini kan kebetulan udah ada ini untuk floor plan. Dia itu munculin yang floor plan. Nah, ini floor plan. Tadi di floor plan ini bisa kita setting. Klik dulu denah yang kita pilih, yang kita punya. Dia akan, nah ini yang tak bilang tadi, see in viewer. Di viewer mana kita akan ingin tunjukkan ini nih, floor plan yang ini. Di viewer floor plan. Nah, kan udah kepilih, dia akan muncul nih, ini viewer floor plan namanya nih. Seharusnya dia akan muncul ke sini, karena kita udah settingnya di floor plan. Kita coba aja langsung ya. Karena dari tadi kita nggak ada ngubah-ngubah untuk elemen foto 360 panoramanya, jadi loadingnya kan lebih cepat ya. Yang ini deh, mau nggak ada floor plan? Nah, ini mau deh. Ini kita lagi ngadep depan soalnya. Coba lagi ngadep ke sini. Buka floor plan-nya. Oh, kan ngadep belakang dia. Kalau mau pindah ke sini juga bisa. Langsung pindah dia. Ngadep depan dia. Gitu. Ini fungsinya untuk kita ngasih konteks sedang berada di mana ya. Di area virtual tour itu. Oke, terus untuk fitur tambahannya lagi itu ada untuk menambahkan musik. Nah, di sini aku untuk nambahin musik itu bukan di audio ya, untuk background yang selalu berputar sepanjang kita mainin virtual tour-nya.
itu ada di project. Terus di background music, kita tambahin, ini aku udah nyiapin satu lagu. Nah, di sini dia bisa kita setting mau dia looping atau ketika lagunya habis dia diam. Di sini setting looping aja. Dia akan ketika kita play Virtual Tour ini, dia akan otomatis keputar lagunya. Terus ada fitur yang paling menarik, yakni adalah 3D flyover. Di sini aku udah nyiapin satu file 3D dari Purwosa 3 yang udah aku scan. Flyover ini fungsi untuk kita navigasi juga sebenarnya, tapi bisa juga untuk preview aja. Untuk bisa di drag and drop, untuk lihat-lihat aja gitu bisa juga. Kalau untuk navigasi itu bisa juga. Dia itu 3D-nya support GLB sama GLTF. Kalau format paling umum itu sih sebenarnya OBJ, tapi di sini nggak support dia. Nah, ini dia. Ini penampakan dari 3D-nya Purwosa 3. Memang agak gelap, karena kita bisa setting-setting juga di sini untuk 3D-nya. Masih gelap, kita setting dikit dah. Di light. Nah, ini bisa kita setting intensity cahayanya. Oh, ini tak aku sih. Kembalinya light lagi. Light-nya ada dua, ada yang sorot sama yang sun deh, yang matahari. Nah, ini kan lebih terang dikit. Untuk navigasinya ini klik kiri untuk geser-geser ya. Geser-geser, klik kanan itu untuk muter. Sama klik kanan di naik turunin mouse untuk turun, naik. Atau kalian juga bisa pakai WASD di keyboard. WASD sama arrow. Kalau pakai keyboard, key sama E itu untuk turun, naik turun. Nah, jadi bisa apa aja sih di sini dimanfaatin 3D ini. Yang paling menarik itu kita bisa mensinkronkan panorama dengan 3D yang ada di sini. Misalnya untuk panorama yang di sini, foto 360 yang ada di sini. Aku turun dulu. Nah, ini ke menu tunggu, kita setting gini dulu ya, setting 3D-nya dulu deh, biar nggak terlalu jauh dulu. Kita setting 3D-nya dulu. Untuk tampilan pertama, ketika dia kebuka 3D-nya ini seperti apa? Di mananya? Ini initial point. Sama kayak tadi panoramanya mau ngadep mana dia. Di 3D juga sama, ada kayak gitunya. Misalnya di sini aku untuk setting initial point-nya. Terus di sini juga kita bisa ngasih yang namanya tuh keyframe ya. Nah, misalnya di sini view 1, ini keyframe 1. Geser ke sini. Ini keyframe 2. Kita bisa satukan mereka berdua, view 1 dan view 2-nya itu menjadi satu sequence dan menjadi keyframe kayak gini. Nah, bisa gitu. Ini bisa disetting juga. Bisa disetting durasinya mau berapa lama. Terus inersianya, mau efek transisinya, transisi pergerakannya itu mau dia seberapa kencang, seberapa lambat, atau linear aja, bisa di sini, misal kayak ini. Nah, ini kan enak nih. Jadi bisa buat sinematik gitu. Nah, ini kita bisa manfaatin, kita kombinasi dengan action yang tadi, yang ada di skin, itu bisa kita bikin, misalnya di skin, itu bikin tombol play intro untuk 3D-nya ini. Dia otomatis dia menjalankan sequence, kita kasih dia action untuk jalanin sequence. Langsung dia bikin kayak gini. Nah, itu banyak sekali kemungkinan yang bisa kita manfaatin dari penggunaan action itu. Terus, aku mau lanjutin yang tadi, untuk nambahin panorama. Nah, ini kan panoramanya yang di depan kuri. Yang ini dia. Nah, ini kita bisa kaitin dia
kaitin tuh gimana. Jadi ini kita kasih konteks dia 3D Vista-nya. Foto 360 ini ada di 3D yang di sebelah mana. Dengan memberikan titik-titik. Misalnya ini titik pertama. Di sini. Kita samain juga di 3D-nya ini. Terus apa lagi jadi patokan? Misalnya pohon nih, yang bentuknya kelihatan jelas lah. Misalnya pohonnya kasih, ini juga di sini kasih. Terus lagi satu, misalnya pelinggih ini dijadiin patokan. Saya juga, aduh, ini udah navigasinya agak gini dikit. Muter-muternya dulu. Jauh dulu deh. Saya pakai pelinggih ini juga. Itu di sini. Terus, nah, ini udah sinkron ya. Nah, ini apa fungsinya untuk sinkron-sinkron gini? Kita bisa ngasih dia itu hotspot di 3D-nya. Hotspot dari panorama itu di 3D-nya. Nah, ini kan langsung dia otomatis muncul. Ini yang tadi kita buat. Ini bisa kita custom, ikonnya mau kayak gimana. Misalnya yang raw deh. Udah berubah tuh kayak gitu. Berat kali kalau enggak. Tuh. Tak ganti pakai yang biasa aja. Gerak semuanya. Yang tadi aja dah kita balikin. Misalnya yang ini, kita bisa kasih dia hotspot di 3D-nya itu. Jadi kelihatannya kan menarik banget. Transition line, visible. Nah, ini kayak gini. Ini bisa dikasih garis dia. Aku tambahin deh lagi satu. Misalnya yang di sini. Kalau dia banyak baru dia bagus kelihatannya. Panorama yang ada di sini tuh yang ini. Nah, tinggal dikaitin aja lagi. Oh, udah agak situan dikit. Sinilah ya. Ini sama ini. Terus ada pohon juga. Sama kita manfaatin yang ini boleh dah. Ini sama ini. Nah, dia udah sinkron nih. Yang penting kita kaitin itu sama objek yang jelas ya, yang sama-sama jelas, yang dari fotonya jelas, yang dari 3D-nya juga jelas. Jadi dia mau ke hotspot dan langsung lagi. Nah, otomatis dia muncul lagi. Yang baru kita tambahin. Yang ini dia. Kita aktifin dulu transition line-nya, distance-nya kita tambah. Kita misalnya mau standarisasi nih, ukurannya 12 sama semua. 12 juga. Nah, jadi deh. Ini bayangin aja misalnya kalau lebih banyak lagi panoramanya, jadi titik-titik ini kan lebih banyak. Kita coba aja preview langsung ya. Untuk di sini projectnya ini urutan ini berhubungan ya. Jadi misalnya kalau sekarang aku kan pengen nunjukin 3D-nya ada di preview pertama. Jadi ini harus ditaruh ke list project yang paling pertama ya, yang paling atas. Nah, jadi dia akan memulai berdasarkan urutan dari project ini. Bisa juga dengan button dari skin kita untuk membuka 3D-nya ini. Tapi biar cepet tak pindahin ke urutan paling pertama aja dia. Sudah preview. Dia ngeloading 3D model.
Sambil nunggu kita lihat di sini ada pesertanya. Oh, udah lumayan nambah ya. Di sini ada total 19 peserta. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di siang hari ini, di Sabtu yang indah ini. Semangat-semangat ya pejuang kuliah semuanya, pejuang gelar sarjana Eskom. Gas, 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 gas. Kak, ini outputnya jadi apa, Kak? Outputnya nanti bisa jadi file exe, bisa untuk running di Windows, bisa jadi file untuk Mac juga, untuk offline-nya ya itu. Sama bisa kita jadiin untuk file di hosting server, jadi dia berupa HTML. Berupa HTML bisa juga. Berupa indeks HTML itu. Oh, langsung. Ya, indeks HTML. Nah, lagunya tadi kan juga lagu background-nya. Ya kan, itu otomatis. Terus ini dia 3D-nya yang tadi kita buat. Lalu masuk dulu kan. Nah, kalau udah di konein gitu dia panorama sama 3D-nya, jadi kayak ini transisinya. Seret. Nah, kan bagus banget ya. Terus misalnya mau pindah, oh dia ada 3D-nya gitu mau pindah. Oh gitu ada 3D. Terus sebenarnya bisa dikasih spin lagi nih untuk action balik ke 3D-nya lagi. Nah misalnya nih, buatin dah. Inilah kita ubah deh fungsinya. Oh ini kebetulan nggak isi fungsi apa-apa deh. Kita kasih 3D model, open 3D model yang tadi sama 3. Done. Dia fungsi button itu akan membuka 3D-nya lagi. Mungkin belum bisa balik lagi. Ini loading screen-nya juga kita bisa custom. Mau ditambahin video boleh. Mau balik lagi. Oh bisa gitu. Jadi enak banget navigasinya kalau kita udah pakai 3D ini. Terus mau nge-show off, mau pamer gitu kan enak ya. Set. Nah, enak. Jadi anggaplah ini tuh kayak denahnya gitu. Bisa dimatiin. Oh, udah itu. Terus kalau mau yang loading screen itu bisa di sini dah, di project juga ada loading screen-nya. Nah, ini bisa di custom nih, teks ini bisa di custom juga. Mau nambahin video sendiri juga selama dia loading itu bisa. Kalau mau gitu bisa juga. Ini gampang sih, nanti di-explore sendiri. Aku langsung aja coba publish ya. Publish ini itu exportnya. Ini ada pilihannya dia. Mau dia berupa di web atau dia standalone player. Standalone itu bisa untuk Mac sama Windows. Seperti yang aku bilang tadi. Kita cobanya itu, coba keduanya ya. Kita coba keduanya. Ini bisa kita kasih icon juga yang tadi ini. Yang akan muncul di atas ini. Optimize. Kalau yang standalone ini Windows ya lah. Settingan di sini sih nggak terlalu banyak ya. Langsung kita publish aja. Kalau yang publish versi web itu untuk running-nya harus pakai localhost, dia pakai sejenis MPP. Kalau mau dicoba dulu. Atau bisa pakai standalone aja. Langsung dia berupa exe file. Yang perlu kita perhatikan saat bikin 3D Vista ini, saat bikin virtual tour ini, pertama itulah yang skin itu tadi itu, saat layoutnya hati-hati pas kita nyetingnya. Mungkin pas kita sibuk ngubah-ngubah, set geser tuh, takutnya ada yang kepindah juga, yang mental kemana. Jadi pas kita pakai, nggak mau dia. Nah itu harus hati-hati. Perhatikan juga ukuran dari elemen-elemen hotspot yang tadi kita buat, row dan segala macamnya itu.
Kalau bisa distandarisasi semuanya ukurannya. Biar pas kita maju pindah ke panorama lain, ke foto 360 lain, itu ukurannya masih konsisten sama. Kemudian kalau bisa tuh pastikan bikin versi responsif dari skinnya itu. Biar di berbagai device jadi bisa diakses. Kemudian yang paling penting juga itu size fotonya. Size foto semua elemen lah. Size-nya itu tolong diperhatikan jangan terlalu besar. Kalau foto setidaknya sekitar 2 MB, untuk foto 360 sekitar 2 MB, 2 sampai 3 MB ukurannya biar nggak terlalu berat. Terus 3D-nya kalau dari sepengalamanku, file 3D-nya itu yang paling optimal untuk kita biar enak ngerjainnya, enak untuk makainya juga sebagai user itu di bawah 100 MB kalau bisa. Kalau aku nih tadi itu ukuran 3D-nya itu 98 MB, jadi masih aman. Mungkin 100 kecil, 100 MB kecil itu masih bisa. Nah, ini yang publish untuk, nah ini yang dia web. Dia berupa index.htm. Tapi kalau pengen dia biar langsung bisa dipanggil indeksnya ini, sini aja L index.html. Jadi biar nggak ada kendala nanti di hostingnya. Kalau X tinggal dibuka aja. Ini kalau X ini nggak perlu install aplikasi apa-apa ya. Misalnya untuk demo gitu nggak perlu ditambahin aplikasi apa-apa. Tinggal buka X ini bisa jalan langsung. Nah, ini sama kayak yang tadi di review. Pastiin juga nanti diperhatikan jangan sampai ada action yang saling tumpang tindih. Misalnya actionnya untuk action ini untuk membuka skin. Tapi ketika skinnya dibuka, skinnya yang ini ketutup itu jadinya kok nggak mau muncul udah gitu. Nah, itu harus diperhatiin itu. Jangan sampai ada yang tumpang. Ini offline ya. Jadi mungkin sekian dulu untuk di prakteknya 3D Vista. Boleh langsung ditanyakan saja. Kalau mau gini boleh juga. Kalau mau gini via WhatsApp nanyanya boleh. Ini aku kasih WA aku. Oh, ini ada yang obrolan ya. Bagikan tips supaya cepat lulus, Kak. Waduh, cepat lulus ya. Ya intinya gini aja. Intinya dikerjain aja skripsinya. Itu pasti cepat lulus. Nah, pasti banyak ada faktor-faktor X-nya. Misalnya dosen ghosting gitu itu pasti ada. Tapi yang sabar aja. Dijalani aja dulu pelan-pelan. Dinikmati aja, karena kita kan tidak bisa hidup itu cuma sekali. Nah, itu istilahnya. Dinikmati aja mumpung masih muda, masih kuliah. Ya, memang pasti ada aja kendala-kendalanya gitu. Pasti bisa kok jalanin. Yang penting diusahakan, dikerjakan itu pasti bisa. Gitu untuk Dek Silananda. Infokan crack-nya. Crack-nya itu kalau yang 2019 banyak ada, itu di Kuiha juga ada kalau nggak salah. Kalau 2019 memang banyak udah ada. Kalau 3D Vista yang di atas itu versinya, susah nyarinya deh. Hati-hati juga kalau nyari crack-crack gitu. Kalau bilang versi 223 gitu nanti malware di-download nanti bahaya kali. Kalau bimbingan sama Pak Gusari sih aman. Nanti dikasih key-nya, key untuk license-nya itu. Jadi bisa sharing lah makanya. Terus cara buat 3D-nya gimana, Kak? 3D-nya itu kita bisa make itu basisnya tuh dari dari foto atau video boleh juga. Tapi foto lebih bagus, lebih dapat dia detailnya. Untuk pengambilannya itu menggunakan drone kalau yang tadi itu. Pakai drone. Jadi teknik yang digunakan itu adalah namanya fotogrametri. Nah, itu beda teori lagi tuh, udah beda pembahasan lagi. Tapi secara singkat dia itu pakai data dari GPS yang dari setiap file foto itu, terus digabungkan pada sebuah software fotogrametri. Jadi kebentuk dah 3D itu. Itu basisnya dari foto aja itu, foto yang ada GPS-nya, jangan foto yang nggak isi GPS-nya. Kalau drone kan pasti isi GPS dia, pasti nerbangin itu pasti isi GPS. Jadinya bisa lah.
Apa bedanya free sama berbayarnya, Kak? Nah, itu dah, kalau yang free, fiturnya dikit dia, karena dia versi lama. Kalau nemu misalnya crack yang tahun-tahun muda, 2021 ke atas, ya enak, bagus lagi, bisa di-sharing juga. Kalau untuk teman-temannya yang pengen nyari juga. Tapi kalau misalnya nanti memang berencana untuk ngambil topik virtual tour, untuk skripsinya, ke Pak Gosari juga bagus biar dikasih license-nya untuk 3D Vista-nya. Ini license-nya itu kalau mau beli, sekali beli ya sih, sekali beli untuk selamanya. Tapi harganya lumayan, itu sekitar 7-8 jutaan harganya. Ya begitulah. Boleh ditunjukin Sat, mungkin project yang terbaru sekarang kayak gimana? Ini Satya mau nunjukin dia project terbaru kita, yakni di Pura Taman Ayun. Ini salah satu bimbingan Pak Gosari yang skripsi tahun ini juga, itu Dedek namanya. Ini kebetulan kita terlibat juga di pengerjaannya. Boleh di share screen dulu, Sat. Kaknya anak bimbingan Pak Gosari. Iya, dulu bimbingan Pak Gosari. Sudah merasakan suka dukanya bareng Pak Gosari. Nah, ini di share screen sama Satya. Udah. Langsung aja didemokan. Oke, ini project kita yang paling baru. Ini project di Taman Ayun. Ini juga udah kita terapin yang 3D yang dibilang sama Kak Angga tadi. Nah, ini kalau dia di play, nah ini intronya pertama kali dia muncul tuh kayak gini. Nah, kalian bisa buat kayak ini biar user tuh lebih menarik gitu loh. Wah, ini apa nih bagus kayak ini, ada sinematiknya gini. Nah, bisa kayak buat kayak gini juga, atau mungkin bisa buat yang biasa aja pakai foto, mungkin dari drone itu juga bisa. Cuman kalau ini lebih menarik aja di mata user karena dia pakai 3D kan. Terus kalau misalkan kalian bisa nama-namain kata-kata juga bisa di sana di skin. Kalau yang kata-katanya ini makanya namanya di skin. Per skin itu ada action-actionnya gitu. Nah, ini kalau misalkan kita skip aja ya, skip intronya. Nah, ini bisa kalian tur juga, kan tur itu kan ada 3 mandala biasanya. Nah, setelah intro tadi itu, kalian bisa play juga di sini untuk nunjukin sistem mandala. Nah, ini kayak di per mandala itu, ini sistem mandalanya. Kalian bisa tambahin juga kata-kata pengertian dari sistem mandala itu apa, yang sesuai mungkin kebutuhan di sana. Nah, kayak gini. Sebenarnya banyak yang bisa kalian explore lagi di 3D Vista. Untuk kalian mau kemasnya mau kayak gimana, bisa kalian explore lebih lagi. Nah, kayak ini. Nah, ini udah dia masuknya ke untuk masuk ke foto 360-nya. Mode explore-nya. Nah, ini titik-titik yang tadi juga dijelasin sama Pak Angga. Ini udah kita sambung juga. Kita ke sini. Nah, ini dia. Ini di Taman Ayun di Made Mandalanya. Nah, ini juga bisa diklik kan. Ya. Nah. Yang B ini sih proyek kita terbaru. Ini juga skinnya kita custom ini. Ini belum full 100% selesai. Ini juga ada nih kayak panoramanya sudah ada di sini. Kemudian ada guide-nya juga udah ada. Panduan penggunaannya. Kurang lebih itu sih mungkin kalau di Taman Ayun baru segini aja. Ini Progress kita. skinnya custom. Ya, kita proses skinnya ini custom. Sama agak susah juga kalau buat skin custom, kalian harus pelan-pelan buat skinnya karena kadang loncat gitu dia. Kalau kalian buat skin misalnya button ini kalian mau geser sedikit aja ke sini, ke play intro misalnya, ke sini dia bisa jadi di sampingnya more kayak gitu. Jadi kalian harus hati-hati kalau untuk di skinnya pelan-pelan untuk settingnya. Kemudian apa lagi? Udah sih ya. Ya. Itu sih mungkin.
Mungkin ada yang mau ditanyain mungkin? Kalau misalnya mau pas sambil jalan, misalnya mau tanya-tanya, boleh langsung DM aja dah ya, DM aja di IG biar gampang. Ini Instagramku @angga_maisa. Boleh langsung saja di personal. Spill website Nusa Heritage-nya Kak. Wah itu ini itu beda lagi itu banyak tuh. Cuma nanti kalau kalian sama Pak Gosari itu pasti disuruh untuk bikin akun di Nusa Heritage juga. Itu Nusa Heritage itu merupakan website untuk listing inventarisasi secara digital dari cagar budaya yang ada di Bali. Biasanya bimbingan Pak Gosari itu pasti di website itu dia untuk ininya, inventarisasinya. Ada Pak Gosari masuk sini tadi? Untuk teman-teman yang tadi yang pengen lihat step by step yang tadi udah dijelasin, nanti kan ini udah tak record, nanti bisa tak share aja linknya ya. Nanti nanti dari Pak Gosari paling tak share atau dari email yang udah di form, yang di Google Form. Jadi kalau udah nggak ada pertanyaan lagi untuk di pertemuan kali ini mungkin sudah saya cukupkan juga ya, karena udah lumayan lama juga dari tadi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan diri di siang hari ini. Semoga sehat-sehat selalu, semangat-semangat kuliahnya, jaga kesehatan, karena tiba-tiba musim kemarau ini kemarau basah ya, agak aneh cuacanya. Tapi ya itu dah, kalian tetap semangat aja. Ya, terima kasih kembali Silananda. Ya, cara bebas sekarang, silakan kalau mau live boleh. Atau foto dulu ya, foto dulu boleh. Kalau yang bersedia on cam boleh kita foto bersama dulu. Silananda nih kayaknya mau deh on cam deh. Rame ya. Oh, lagi kelas. Seru. Seronoknya. Aku udah screenshot sedikit nih. Sip, udah. Silakan dah kalau mau ditinggal.